Kita akan kerja soal yang pertama itu. Baik, yang pertama domain suatu fungsi, berarti penyebutnya adalah x kurang 4 kali x tambah 7. Ini untuk penyebutnya, maka x sama dengan 4, x sama dengan minus 7. Lalu setelah itu dari sini kita bisa tentukan domain fungsinya adalah semua bilangan real kecuali 4 dan minus 7. Jadi domainnya x elemen real x tidak sama dengan 4, x tidak sama dengan 7, minus 7. Setelah itu kita mengerjakan soal yang nomor 2. Tentukan titik potong dalam sumbu x dan y jika ada. Titik potong dengan sumbu x terjadi ketika fx sama dengan 0. Ini berarti kita perlu mencari nilai x yang membuat pembilang sama dengan 0. X kurang 1 kali x kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 1, x sama dengan 3. Jadi tipotnya x adalah tipot dengan sumbu x adalah 1,0 dan 3,0. Tipot dengan sumbu y dengan sumbu y terjadi ketika x sama dengan 0. Kita substitusikan x sama dengan 0 ke dalam fungsi f0 0 kurang 1 kali 0 kurang 3 per 0 kurang 4 kali 0 tambah 7 dengan minus 1 kali minus 3 per minus 4 kali 7. 3 per minus 28 dengan minus 3 per 28. Jadi tipot sumbu x itu ini, dan titik potong sumbu y itu sumbu y 0, minus 3 per 28. Soal yang nomor 3 itu tentukan semua asimtot jika ada. Asimtot vertikal ini terjadi pada nilai-nilai yang membuat penyebut sama dengan 0 dan pembilang tidak sama dengan 0. Kita sudah tahu kan bahwa penyebut 0 ketika x sama dengan 4 atau x sama dengan minus 7 karena nilai ini tidak membuat pembilang 0. Maka kita memiliki asimtot pada x sama dengan 4. Asimtot vertikalnya x sama dengan 4 atau x sama dengan minus 7. Asimtot horizontalnya untuk menentukan asimtot horizontal kita perlu melihat perilaku fungsi ketika x mendekati tak terhingga. Karena derajat pembilang dan penyebut sama, keduanya berderajat 2. Asimtot horizontal adalah rasio koefisien utama dari pembilang dan penyebut. Fx atau y sama dengan x kurang 1, tulis x kurang 1 kali x kurang 3 per x kurang 4 kali x tambah 7 x kuadrat kurang 4x tambah 3 x kuadrat tambah 3x kurang 28 dengan
1/1 maka 1. Jadi asimtot horizontal adalah Y sama dengan 1. Asimtot vertikal itu ini, horizontal ini. Lalu kita menjawab nomor 4. Tentukan selang kemonotonan fungsi. Untuk menentukan interval di mana fungsi meningkat atau menurun, kita perlu mencari turunan pertama dari fungsi tersebut dan menentukan dari mana turunan tersebut positif atau negatif. Jadi kita tulis nomor 4 di sini. Kita tulis dulu fungsi persamaannya x kurang 3 per x kurang 4 x tambah 7 x kuadrat kurang 4x tambah 3 kita menggunakan aturan kuotien f aksen x 2x kurang 4 kali x kuadrat tambah 3x kurang 28 kurang x kuadrat kurang 4x tambah 3 kali 2x tambah 3 ini per x kuadrat tambah 3x kurang 28 kuadrat. Maka f aksen x 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 6x kurang 4x kuadrat kurang 12x tambah 112 kurang 2x pangkat 3 kurang 8x kuadrat ditambah 6x tambah 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 per x kuadrat tambah 3x kurang 28 kuadrat. Maka hasilnya itu 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 6 4x tambah 112 kurang 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 6x tambah 12x kurang 9 per x kuadrat tambah 3x kurang 28 kuadrat. Kita perlu mencari di mana f aksen x lebih kecil dari 0 dan f aksen x lebih besar dari 0. Penyebut selalu positif karena dikuadratkan. Jadi kita hanya perlu melihat pembilang. Jadi ini kita pakai 7x kuadrat kurang ini belum hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu x kuadrat kurang 50x tambah 103 per x kuadrat tambah 3x kurang 28 kuadrat. Ini f aksen x. Jadi kita pakai penyebutnya. Kita pakai pembilang, 7x kuadrat kurang 50x tambah 103 sama dengan 0. Diskriminan D minus 50 kuadrat kurang 4 kali 7 kali 103 sama dengan 500 kurang 2884
ke minus 384. Karena diskriminan negatif, pembilang tidak memiliki akar real. Dan karena koefisien X kuadrat positif, maka pembilang selalu positif. Ini berarti f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam domain fungsi. Fungsi meningkat pada interval minus infinity, minus 7 atau minus 7,4 atau 4, infinity. Oke. Ini untuk jawaban nomor 4. Kita jawab soal nomor 5. Tentukan titik ekstrim jika ada. Karena turunan pertama itu selalu positif, seperti yang kita lihat tadi, tidak ada titik di mana turunan pertama sama dengan 0 atau tidak terdefinisi selain di asimtot vertikal yang bukan titik ekstrim. Oleh karena itu tidak ada titik ekstrim. Nomor 6. Tentukan selang kecekungan fungsi. Untuk menentukan interval kecekungan, kita perlu mencari turunan kedua dari fungsi dan menentukan di mana turunan kedua positif atau cekung ke atas atau negatif yang cekung ke bawah. Di f aksen X yang tadi sudah kita dapat itu X kuadrat kurang 50X tambah 103 per X kuadrat tambah 3X kurang 28 kuadrat. Mencari turunan kedua akan sangat rumit. Mari kita kerjakan. F turunan keduanya 14X kurang 50 kali X kuadrat tambah 3X kurang 8 2 kurang 7X kuadrat kurang 50X tambah 103 kali X kuadrat tambah 3X kurang tambah 3X kurang 28. Baik, kita sederhanakan jadi 14X kurang 50 X kuadrat tambah 3X kurang 28 kurang 27 kuadrat kurang 50X tambah 103 2X tambah 3 per langsung aja kita buat X kurang 5 4 2X tambah 1400 14
Untuk menentukan interval kecekungan, kita perlu mencari di mana turunan kedua x lebih besar dari 0, itu dia akan cekung ke atas, dan sebaliknya. Ini melibatkan mencari akar dari pembilang dan penyebut. Penyebutnya x, jadi kita buat penyebut x kurang 4 pangkat 3 x tambah 7 pangkat 3. X sama dengan 4, X sama dengan minus 7. Ini adalah asimtot vertikal. Pembilangnya itu 7x pangkat 3 kurang 75x kuadrat tambah 327x kurang 391 sama dengan 0. Mencari akar dari polinomial kubik ini bisa sulit. Kita bisa menggunakan metode numerik atau kalkulator untuk menemukan akar-akarnya. Dengan menggunakan kalkulator, kita menemukan satu akar real kira-kira x sama dengan 1,55. Sekarang kita perlu menguji interval yang ditentukan oleh akar-akar ini, yaitu sini buat minus infinity lebih besar dari x, lebih kecil dari minus 7. Untuk menentukan tanda dari turunan kedua x di setiap interval, jadi ini kita uji dulu. Sini aku buat x untuk x minus 7, misal x sama dengan minus 8, maka kita buat minus 2 minus 3584 per minus 12 pangkat 3 minus 1 pangkat 3, maka cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Lalu untuk minus 7,55, misal X sama dengan 0, maka F 0 minus 2 391 per minus 4 pangkat 3 kali 7 pangkat 3, cekung ke atas. Untuk 1,55, misalkan L sama dengan 2 minus 2 kali 8 X sama lebih besar dari 4, misal X sama dengan 5, maka F itu minus 2 kali 7 kali 1.
Lakukan untuk jawaban ke bawah yang cekung ke bawah. Atau 1,55 cekung ke atas. Lima atau oke, ini untuk nomor 6. Kita akan menjawab soal nomor 7. Mana tentukan titik belok jika ada. Titik belok terjadi di mana kecocokan fungsi berubah, yaitu di mana turunan kedua berubah tanda. Dari jawaban soal nomor 6 kita tahu bahwa turunan kedua adalah minus 2 kali dalam kurung kali 7x pangkat 3 kurang 75x kuadrat tambah 327x kurang 391 per x kurang 4 pangkat 3 kali x tambah 7 kali 3. Dan kita tahu bahwa kecocokan berubah pada x sama dengan minus 7, x sama dengan 1,55 dan x sama dengan 4. Namun x sama dengan minus 7 dan x sama dengan 4 adalah asimptot vertikal, jadi fungsi tidak terdefinisi di sana dan bukan titik belok. Satu-satunya kandidat untuk titik belok adalah x sama dengan 1,55. Kita perlu memeriksa apakah fungsi terdefinisi di titik ini, apakah kecocokan benar-benar berubah. Kita tahu bahwa fx sama dengan x kurang 1 kali x kurang 3 per x kurang 4 kali x tambah 7. Jadi f 1,55 kali 1,55 dikurang 1 kali 1,55 kurang 3, 1,55 kurang 4, 1,55 tambah 7 sama dengan 0,55 kurang 1,45 minus 2,45 8,55 minus 0,7975 per minus 20,9475 0,038. Dia titik pada titiknya itu 1,55,0,038. Karena kecocokan berubah dari atas ke bawah di sekitar x sama dengan 1,5, ini adalah titik belok. Jadi untuk menjawab nomor 8 itu kita sudah dapat banyak informasi untuk menggunakannya. Jadi kita dapat menggambarkan asiptotnya itu, gambarkan garis vertikalnya x sama dengan 4 di x sama dengan minus 7, ini vertikal, dan y nya sama dengan 1, ini horizontal. Plot titik potong sumbu x 1,0 dan 3,0 dan titik potong sumbu y. Jadi plot titik potongnya, plot titik potong sumbu x 1,0 dan 3,0 dan sumbu y 0,-3 per 28. Plot titik beloknya 1,55 kali 38. Gunakan informasi kecengungan dan kemonotonan yang sudah tadi kita kerjakan sebelumnya. Sekian, makasih.